Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Eka-Arianti dari kelas 3B Program Studi Terjemah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Pengantar Linguistik Arab yang diampu oleh dosen kami, Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah M.Hum. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bunyi suprasegmental. Selamat menyaksikan. Nah, bunyi suprasegmental sendiri dalam buku Cakrawala Linguistik telah dijelaskan bahwasanya bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat disegmentasikan, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bersama bahwasanya bunyi suprasegmental ini adalah bunyi yang mendampingi bunyi segmental. Walaupun bunyi suprasegmental ini tidak bisa disegmentasikan atau dikelompokkan, tetapi bunyi ini juga dapat memberikan makna. Nah, untuk macam-macam bunyi suprasegmental, yang pertama yaitu ada durasi, yang kedua yaitu ada nada, yang ketiga ada jeda, dan yang keempat ada tekanan. Nah, yang pertama yaitu ada durasi. Apa itu durasi? Durasi adalah unsur dari bunyi suprasegmental yang membahas tentang cepat lambatnya atau panjang pendeknya waktu yang digunakan ketika alat ucap berbicara. Gimana sih contoh durasi? Contoh durasi yang pertama dalam bahasa Indonesia dulu. Dalam bahasa Indonesia contohnya yaitu pada kata bukan saya, bukan saya, bukan saya. Nah, ketika kita mengungkapkan seperti itu, memberikan makna bahwasanya kita sedang mengungkapkan sesuatu dengan penuh keyakinan sehingga bisa membuat orang lain percaya. Berbeda lagi apabila kita mengucapkannya dengan bukan saya, bukan saya. Nah, itu terdapat vokal panjang di situ sehingga memberikan makna bahwasanya kita mengungkapkan sesuatu tetapi dalam diri kita masih terdapat keraguan. Yang seperti ini bisa membuat orang lain tidak percaya kepada omongan kita. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu contohnya pada lafaz la ilaha illallah. Apabila kita memanjangkan vokal a pada kalimat la, itu menjadi la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Tetapi apabila vokal a, bunyi vokal a kita pendekkan pada menjadi la ilaha illallah, maka artinya akan berubah, yaitu menjadi memang benar-benar ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Nah, yang kedua yaitu ada nada. Nada adalah suatu unsur bunyi suprasegmental yang membahas tentang tinggi rendahnya suatu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam buku Cakrawala Linguistik, nada sendiri dibagi menjadi 4 variasi, yaitu ada nada rendah, nada sedang, nada tinggi, dan nada sangat tinggi. Contoh dalam bahasa Indonesia yaitu seperti pada kalimat ketika saya mengucapkan kalimat dia menganggapku hanya sebagai seorang teman. Nah, itu saya mengucapkannya dengan nada biasa, maka kalimat tersebut akan terkesan seperti kalimat berita atau kalimat deklaratif. Nah, berbeda lagi ketika saya mengucapkannya dengan nada rendah, yaitu seperti dia hanya menganggapku sebagai seorang teman. Nah, maka kalimat tersebut akan terkesan seperti kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Begitu juga pada dalam bahasa Arab, yaitu pada kata tafaddal, yang artinya silahkan. Nah, ketika saya mengucapkannya dengan nada rendah atau nada sedang seperti tafaddal, maka akan memberikan makna bahwa saya mempersilahkan seseorang itu dengan cara yang sopan. Nah, begitu juga kalau misalnya kita atau saya mengucapkan kalimat tersebut dengan nada tinggi seperti tafaddal. Nah, itu akan memberikan kesan atau makna bahwasanya saya sedang mempersilahkan seseorang dengan kondisi marah. Ketiga yaitu ada jeda. Jeda adalah berhentinya suatu bunyi atau suara yang dihasilkan oleh alat ucap, kemudian dilanjutkan kembali bunyi atau suara tersebut dalam suatu bahasa.
Contoh jeda dalam bahasa Indonesia yaitu pada kalimat tapi menurutku Tuhan, jeda garis miring ditandai dengan garis miring itu baik. Nah, maka akan menjadi seperti ini ya. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Nah, maknanya bahwasanya yang baik itu adalah sesuatu yang sedang saya tunjuk dengan kata itu. Nah, kalau misalnya kita kasih jeda di setelah kata menurutku seperti gini, tapi menurutku garis miring atau jeda Tuhan itu baik. Nah, itu akan menunjukkan makna bahwasanya yang baik itu adalah Tuhan. Maka bunyinya akan menjadi seperti ini ya. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Nah, selanjutnya dalam bahasa Arab yaitu pada kata atau pada kalimat manjadda garis miring atau yang disebut dengan jeda wajada. Nah, bunyinya akan menjadi manjadda wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ia. Nah, ini memberikan makna tentang sebab akibat, yaitu apabila ada seseorang yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu ada tekanan. Tekanan adalah kekuatan yang dihasilkan oleh alat ucap ketika menghasilkan bunyi atau suara. Dalam buku Cakrawala Linguistik Arab, tekanan sendiri terbagi menjadi 5 variasi. Ada tekanan naik, tekanan datar, tekanan turun, tekanan naik turun, dan yang kelima yaitu ada tekanan turun naik. Contoh dalam bahasa Indonesia ketika saya mengucapkan kalimat dia berhasil meluluhkan hatiku, dan di situ saya memberikan tekanan pada kata dia, maka akan menjadi dia berhasil meluluhkan hatiku. Nah, ini memberikan makna bahwasanya saya sedang memberikan berita atau memberitahu yang berhasil meluluhkan hatiku itu adalah dia, bukan kamu atau bukan kalian. Tetapi berbeda lagi ketika saya memberikan tekanan pada pada kata meluluhkan, yaitu menjadi dia berhasil meluluhkan hatiku. Nah, di sini berarti saya memberikan berita bahwasanya dia itu berhasil meluluhkan, bukan mengecewakan atau bukan menyakiti. Nah, dalam bahasa Arab, contoh dalam bahasa Arab yaitu pada kata farigun. Nah, di situ saya memberikan tekanan pada huruf fa, yaitu farigun. Maka artinya yaitu pengangguran. Nah, berbeda lagi ketika saya memberikan tekanan pada huruf ro, yaitu menjadi farogun, farogun. Nah, itu maka artinya atau maknanya yaitu ruang hampa. Sekian pembahasan tentang bunyi suprasegmental dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semua yang melihat video ini, yang sedang menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.